yang mendengarkan firman-Mu, mengikuti bacaan mulai tayangan YouTube yang di Indonesia, di berbagai benua, di berbagai tempat dimanapun mereka berada. Tuhan melawat mereka, Tuhan menyertai anak-Mu, Tuhan memberkati anak-Mu dalam nama Yesus Kristus yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Dasar, mencurahkan berkat-berkat terbaik saat ini. Dan oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah, segala dosa-dosa dihapus, segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan oleh pengorbanan-Mu di Bukit Golgota. Semua kesesakan hidup kami Tuhan pikul, Tuhan tanggung di Kalvari. Saat ini Tuhan, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami untuk melawat setiap pribadi anak-Mu. Pembelaan-Mu, campur tangan-Mu terjadi dalam dekat. Bola kekuatan bagi tubuh, jiwa dan roh kami. Maha suci Kau Tuhan, berbicara Kau melalui hamba untuk setiap kekasih-kekasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kuasa, hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus kalau kita berkumpul bersama-sama, belajar berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tema sesi kedua yang akan saya sampaikan, menjaga jalan berkat. Menjaga jalan berkat, kita akan membaca di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 1. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Terima kasih. Di sini mengatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Jadi perjalanan hidup kita ini, kita memiliki cita-cita. Suatu saat kita bersama-sama dengan Bapa yang di surga. Perjalanan hidup kita itu menuju ke surga, ke akhirat, di rumah Allah. Arti rumah Allah di sini ada dua hal. Rumah yang sebenarnya yang ditempati Allah di akhirat itu di surga, bukan di neraka. Yang berikutnya, yang kedua itu rumah tempat untuk beribadah. Kita berkumpul bersama-sama. Yang paling inti dalam hidup kita sebagai rumah Allah adalah hidup kita. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, dan bahwa Allah, Roh Allah diam di dalam kamu, dan bait Allah itu adalah kamu. Amin. Saudara percaya sebagai bait Allah? Saudara sangat diberkati Tuhan. Di sini perjalanan hidup itu harus betul-betul menjaga jalanmu, langkahmu dijaga. Sudah dijelaskan sisi pertama, perjalanan Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel yang melanjutkan kepemimpinannya itu
yang tadinya dipimpin oleh Musa. Setelah itu Yosua diberikan kepercayaan. Yosua awalnya ragu, Yosua awalnya dia cemas, dia bimbang, tetapi di sana 1 Yosua pasal 1 ayat 7 katakan, bukankah telah kukatakan, teguhkanlah hatimu, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman hukum Taurat yang telah diajarkan oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 8 katakan, supaya perjalananmu itu beruntung, berhasil. Ayat ke-9 katakan, jangan tawar hatimu, jangan kecut, jangan ragu. Aku Tuhan menyertai kamu. Jadi supaya perjalanan hidup kita ini kelak sampai di akhirat, masuk di surga, jalannya lewat rel, jalan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci ini. Ini isinya firman Tuhan. Kita akan membaca Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 7. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, terus. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, terus. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Amin. Terima kasih saudara. Ini di saat firman itu menjadi manusia, namanya Yesus. Arti nama Yesus itu juru selamat. Juru selamat. Kristus artinya yang suci roh. Jadi Tuhan Allah yang Maha Kuasa ketika turun ke dunia ini, pesan pertama untuk umat manusia, jangan gelisah hatimu, jangan cemas hatimu, jangan khawatir mengenai hidupmu, mengenai, kalau di dalam Matius pasal yang ke-6 dari ayat 25 di sana katakan, jangan khawatir mengenai makananmu, mengenai minumanmu, mengenai pakaianmu, mengenai tempat tinggalmu, mengenai pakaian, mengenai makanan. Burung pipit itu tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan di lumbung, tetapi dipelihara oleh Bapa di surga. Bunga pakung di ladang itu indahnya seperti itu. Bahkan Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu. Allah mendandani bunga bakung itu. Terlebih Ia akan mendandani kamu, kata Yesus itu. Semua itu dicari bangsa-bangsa. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Ada juga ayat yang katakan dalam urutan itu, siapa karena kekhawatirannya, karena kecemasannya bisa menambahkan sehasta langkah hidupnya. Sebab itu dalam ayat ini jangan gelisah hati, percaya Bapakmu yang di surga itu dia maha memelihara, maha menggenapi apa yang dia janjikan. Amin. Haleluya. Kalau di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Allah tidak lalai menepati janjinya. Dia tidak lupa untuk menepati janjinya. Nah saudara, jangan gelisah, jangan bimbang, jangan ragu. Percayalah kepada Allah. Percaya kepada Tuhan Allah pencipta alam semesta. Dia yang maha kuasa turun ke bumi. Namanya Yesus Kristus, Tuhan yang maha kuasa. Jadi Tuhan yang maha kuasa itu ketika dia turun memakai namanya Yesus, itu yang diucapkan malaikat Jibril. Kristus Tuhan yang maha suci menjadi daging. Kalau di dalam ayat yang ke-6 tadi katakan, aku ini jalan, aku ini kebenaran, aku ini hidup. Jadi jalan yang hidup, kebenaran yang hidup itu adalah Yesus Kristus. Kalau ingin jiwa roh kita kalau sampai di surga, di akhirat ini dimasukkan di surga, percaya nama Yesus Kristus, Tuhan yang maha kuasa itu. Sebab itu Yesus Kristus mengatakan, kamu akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi mengusir setan demi nama Yesus. Segala kuasa setan iblis keluar, tinggalkan lokasi ini, tinggalkan tubuh jiwaku. Misalnya ada orang yang keganggu setan, langsung katakan, dalam nama Yesus, segala kuasa setan yang mengganggu, membimbangkan, meragukan hidupku, keluar dari tubuh jiwaku. Jadi diusir dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, maju lagi saudara. Dia katakan, percaya juga kepadaku. Allah yang maha kuasa, yang maha suci menjadi manusia, namanya Yesus tadi. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kalau nanti suatu saat kita hidup, perjalanan ini sudah waktunya sampai di hadapan Bapa surgawi, kita disediakan tempat di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi saudara, bagi saya, bagi orang-orang yang percaya kepada nama Yesus Kristus, itu disediakan tempat di surga. Haleluya. Amin. Saudara percaya punya tempat di surga? Amin. Saudara, untuk orang memikirkan di akhirat itu sampai stres itu, sampai ketakutan. Nah, setelah percaya nama Yesus, tenang. Kalau Tuhan memanggil aku sewaktu-waktu, aku siap. Jadi, saudaraku, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Yang membawa siapa? Yesus Kristus yang membawa ke tempat yang Tuhan telah sediakan. Yang tahu ini tempatmu juga, yang tahu tempatmu ini Pak Iman, Biswandi, ini tempatmu di sini. Tidak suruh mencari sendiri. Dia katakan, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Dia yang menyediakan tempat itu. Dan sekarang keselamatan itu secara individu pribadi. Secara pribadi menerima Yesus, menerima keselamatan. Aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita lanjutkan sekarang. Ada murid-murid yang belum tahu siapa, bagaimana aku bisa ke sana. Yesus katakan, aku ini jalannya, jalan ke surga. Kita baca 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Ya, jadi Yesus Kristus itu Allah yang Esa menjadi manusia. Allah itu satu. Tidak ada Allah dua, tidak ada Allah tiga. Allah itu satu. 1 Timotius pasal 2 ayat 5 menuliskan, kitab suci menuliskan ini. Allah kita satu, namanya Yesus Kristus. Amin. Kembali lagi ke Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Pada waktu itu murid-muridnya itu berhadapan dengan Yesus. Kalau kamu itu melihat aku, melihat Bapa yang di surga. Jadi aku dan Bapa itu satu. Yesus katakan begitu. Karena dia itu firman yang menjadi manusia. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, sang sabda, tidak kelihatan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang ada. Dalam Allah itu ada terang, dan terang itu untuk hidup manusia. Segala sesuatu yang ada ini oleh karena firman. Diajak ke sana kita. Kejadian pasal 1 ayat 3. Allah katakan, jadilah terang. Terang itu jadi. Markus pasal 11 ayat 23 bagi orang yang percaya. Apa saja yang kamu katakan, asal tidak bimbang tapi percaya bahwa apa yang kamu katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Amin. Apa saja yang kamu katakan, sebab itu jangan asal bicara. Tidak usah diungkapkan, tidak usah dikatakan kalau kamu khawatir. Tapi berserah kekhawatiran, keraguan dihancurkan, disingkirkan. Haleluya. Amin. Sampai Raja Daud mengatakan seperti ini. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 105, kita baca dulu di sana. Ini Raja Daud yang waktu
minggu kemarin, season pertama dalam tema ini, Daud itu pernah jatuh dalam dosa, diingatkan firman. Daud itu memiliki kelembutan hati. Diingatkan Daud kembali kepada Saul. Cara kembalinya bagaimana? Sampai Daud itu berpuasa. Berapa hari? 7 hari. Menyesali dosa-dosanya, disesali. Coba baca dulu di sana. Mazmur 119 ayat 5, 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, terus Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. jadi sampai Raja Daud katakan, Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi hidupku, terang bagi jalan hidupku. Jadi kalau kita hidup berpegang dengan firman Tuhan, janji Tuhan, malaikat Jibril sampai katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Maria itu mau dipakai, mengandung firman, melahirkan anak laki-laki yang dinamakan Yesus itu, bagi Allah tidak mustahil. Maria ini kan gini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, biasa menurut firman, tidak melawan firman. Jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu itu. Jadi ini yang namanya Maria, tidak meronta, tidak ragu. Jadilah sesuai dengan perkataanmu itu. Nah, kalau kita ini menerima firman seperti Daud ini, Tuhan, firman-Mu pelita bagi jalan hidupku, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sampai di dalam ayat 111, Peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Jadi peringatan, kalau diperingatkan itu bagaikan harta, kekayaan, pusaka. Jadi Raja Daud kalau diingatkan firman Tuhan, merupakan pusaka, kekayaan, pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Terus telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Ini saudara, hatinya Daud itu dicondongkan untuk melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dicondongkan, ditujukan. Jadi untuk mendengarkan firman, siap diberkati, siap melakukan firman, ketetapan-ketetapan Tuhan itu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir Tuhan panggil. Daud itu kan tidak kekal hidupnya, ada waktunya dipanggil. Tapi yang menjadi jalur dia itu sampai masuk surga, firman. Di tahun ini kalau saudara pegang teguh firman Tuhan, Tuhan itu mempercayakan sesuatu yang besar untuk kita. Amin. Saudara menjadi perhatian Tuhan. Orang yang bimbang hati, ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Ayat 114. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Jadi orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Daud juga kalau melihat mendengar orang yang bimbang ragu itu benci dia. Tetapi Taurat Tuhan
firman Tuhan itu dicintai. Ini Daud. Engkaulah persembunyianku, engkaulah perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Jadi yang menjadi pengharapan, yang menjadi pusakanya Daud itu firman. Haleluya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 ini berharap pada firman. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, Ya, terus dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. jadi ini kebenaran firman. Kalau berharap kepada firman, pribadi firman yaitu Tuhan, akan diberkati. Orang yang berharap kepada firman itu ibarat pohon ditanam di tepi aliran air, itu segar, bertumbuh, segar, daunnya ranum-ranum, berbuah pada waktunya. Itu kalau berharap pada firman. Sekarang kita akan membaca di tengah kesulitan, di tengah kesukaran, bagaimana keadaan umat itu nanti. Hagai pasal 2 ayat 4 sampai 9. Oke. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Nah, ayat yang keempat dulu saya ulang ini. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, kalau ayat sebelumnya ya katakan, silakan lihat keadaan pembangunan bait Allah ini. Keadaannya seperti tidak ada artinya. Tetapi Zerubabel, kuatkan hatimu. Yosua imam besar, kuatkan hatimu. Seluruh rakyat, kuatkan hatimu. Bekerjalah, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ini keadaan pembangunan organisme tubuh Kristus yang esa. Sekarang ini keadaan bagaimana? Sepertinya tidak ada keindahan. Tetapi firman katakan, Zerubabel, kuatkan hatimu. Ini orang yang dipilih Tuhan. Imam besar Yosua. Dan di sini seluruh rakyat bekerja, berdoa untuk pembangunan bait Allah. Akhir zaman pembangunan bait Allah, kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Bekerja sesuai yang kujanjikan kepadamu. Ketika kau keluar dari Mesir, rohku tetap ada di tengah-tengahmu. Jadi bangsa pilihan Allah itu, Roh Kudus selalu ada di tengah-tengahnya. Saat ini kita ini bangsa pilihan Allah di dalam Kristus. Bekerja, semangat untuk cita-cita dalam pembangunan bait Allah ini. Allah ada di tengah-tengah kita. Sebab apa? Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ya, terus Aku akan menggoncangkan segala bangsa.
sehingga barang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Ya, terus Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. ayat 9. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikian firman Tuhan semesta alam. Saudara percaya ini firman Tuhan? Jadi di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah bencana alam, alat-alatnya Tuhan itu bergerak dipakai Tuhan untuk mengatasi permasalahan orang-orang yang mengalami kegoncangan. Kalau Tuhan itu menggoncangkan segala bangsa, berarti kalau orang itu tergoncang, itu perlu pertolongan secara roh, spiritual. Saudara yang percaya kuasa darah Yesus Kristus, tubuh, jiwa, roh saudara itu dibersihkan, disucikan sehingga menjadi tata Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus di situ, saudara bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang hatinya terguncang itu. Kalau Tuhan menggenapi ini firman-Nya, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Kalau Tuhan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat, apa yang terjadi? Gempa bumi, gunung meletus. Belum cukup, hati bangsa-bangsa akan digoncangkan. Sehingga terwujudlah di sini. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku Tuhan memberikan damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi kondisi bumi saudara akan mengalami hal yang seperti ini. Tuhan sendiri yang akan melakukan, menggoncang. Tetapi bagi orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, di situ nanti akan menjadi penyalur berkat pertolongan dari Tuhan melalui saudara. Dimanapun saudara berada, saudara akan dipakai. Jalan keluar menghadapi masalah ini, kegoncangan hatimu. Percaya Yesus Kristus Juru Selamat. Percaya Yesus Kristus kekuatan jiwa dan rohmu. Di situ orang itu baru tenang hatinya. Karena Yesus Kristus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus Kristus pemilik kerajaan surga, pencipta alam semesta, dia itu lemah lembut dan rendah hati. Siapakah kita manusia, saudara? Milikilah kerendahan hati, kelembutan seperti pribadi Juru Selamat Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima perjamuan kudus Yesus Kristus mati disalibkan, tubuhnya terserpe-serpe, darahnya bercucur, tubuhnya menjadi makanan yang sejati dan darah menjadi minuman yang sejati. Dia yang Maha Kudus sangat memperhatikan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan untuk kita semua sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya.